bersyukur pada Bapa di sorga. Glory haleluya, puji syukur hanya padamu. Pagi hari bersyukur padanya, siang hari ku puji namanya, atas berkat yang melimpah di dalam hidupku. Sore hari bersyukur padanya, malam hari ku puji namanya, karena besar kasih setianya bagi diriku. Selamat hari Minggu. Saudara dan sahabatku yang terkasih, apakah hidup kita bahagia meski ditempa dengan berbagai masalah? Tampaknya sulit untuk kita bahagia ketika masalah sedang menimpa kita. Hal itu realistis untuk hidup kita manusia. Namun, masalah apapun tidak boleh menguasai hidup manusia dan membuat kita tidak berdaya. Karena ketika itu terjadi, maka kita akan menjadi orang yang meragukan kuasa Allah yang memberi kebahagiaan kapanpun dan dimanapun. Menjadi bahagia bukan karena terpaksa, namun karena iman yang hidup pada Allah Sang Penghibur. Agar kebahagiaan kita tidak direnggut oleh masalah, namun justru kebahagiaan membuat kita kuat untuk menghadapi masalah dan menginspirasi orang lain. Untuk itu, marilah kita memasuki ibadah pada saat ini dengan hati yang bahagia, karena kita percaya bahwa Tuhan membimbing dan memberkati kita di sepanjang kehidupan kita. Ibadah pada hari ini, Minggu 13 Februari 2022 akan mengambil tema mengikuti suara Allah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johan Saimima dari Gereja Protestan Maluku. Mari kita sambut ibadah ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka dari NKB 5 bait 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menyanyikan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Saudara-saudari jemaat, anak-anak yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan penyertaan Roh Kudus, marilah kita mulai ibadah kita di saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu.
bersama di dalam ibadah ini, dengarkanlah berita firman Tuhan yang menguatkan kita dari kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Biarlah di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita akan terus menghasilkan buah. Dan buah itu akan selalu kita sebarluaskan dalam hidup yang kita jalani sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Saudariku yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menduka citakan hati Tuhan, terkadang perbuatan-perbuatan kita membuat orang lain merasa resah, merasa gelisah, dan sakit hati. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, sebagai umat-Mu, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Karena itu kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon biarlah pengampunan yang berasal daripadamu itu Tuhan berikan kepada kami. Tuhan rangkul kami, Tuhan dekap kami dengan kuasa kasih-Mu, agar kami selalu bisa menjadi orang-orang yang dapat memperlakukan kasih-Mu, yang dapat memperlakukan perintah-Mu. Tuhan kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan, dan hikmati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu sadar, kami selalu siuman di dalam setiap hal yang kami lakukan, sehingga semua yang kami lakukan di dalam hidup kami adalah kehendak-Mu, dan bukan karena kami, bukan karena kuat kami, bukan karena emosi kami, dan bukan karena kemampuan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kami sadar kami berdosa, dan kami sadar bahwa kami akan menjadi orang-orang yang berjalan pada jalan Tuhan ketika Tuhan menuntun dan Tuhan mau membimbing kami. Bimbinglah kami ya Tuhan pada jalan-Mu, dan bukalah hati-Mu, bukalah tangan-Mu, sambut dan dekaplah kami di dalam kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sumber pengampunan kami. Amin. Sabar menanti sedikit ajamu, menungguku bukakan bagimu pintuku. Tuhan ku akui, ku banggakan namamu. Tetapi ku biarkan di luar rajaku. Engkau ketuk pintuku, ku lihatlah jelas bekas luka di tangan dan muka yang lemas. Sebab dosaku juga terkancing
saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita berdiri. Sebagai tanda, kita siap untuk mendengar dan melakukan apa yang menjadi berita anugerah dari Tuhan kepada kita dari Mika 7. Ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu. Ajar kami mengerti, mengambilkan sabda-Mu dalam kata, dalam karya, dalam segalanya. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu. Ajar kami mengerti, mengambilkan sabda-Mu dalam kata, dalam karya, dalam segalanya. Saudara-saudari jemaat, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan. Dan sebelum firman ini dibacakan, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus atas seluruh hidup kita. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, sebagai anak-anak-Mu kami datang berseru kepadamu, memohon Tuhan hikmati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk membaca firman-Mu, kami mengerti, memahami dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Sebagai anak-anak yang percaya kepadamu, jadilah ya Tuhan kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati,
lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur 1. Mazmur 1, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bacaan kedua, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian sabda Tuhan. Kita akan membacakan kitab Injil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah.
Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah sukacita besar bagi kita orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita itu boleh kita rasakan di dalam hidup kita. Sukacita itu boleh kita nikmati di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya, karena kita boleh menikmati begitu banyak berkat. Kita boleh menikmati kehidupan meskipun tatkala di dalam hidup itu banyak persoalan yang kita alami, banyak persoalan yang kita hadapi yang kadang membuat kita tidak berdaya, kadang membuat kita putus asa, kadang membuat kita ada di dalam posisi-posisi yang kritis. Dan karena itu kita lalu lemah, kita lesu, tetapi kita tetap saja masih memiliki hidup. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang meyakini bahwa hidup yang dimiliki itu adalah karena Allah yang selalu bersama dan memberikan kehidupan itu kepadanya. Kita beribadah saat ini sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah diberikan kehidupan dan telah dituntun bahkan dibimbing oleh Allah di tengah persoalan-persoalan kita. Tema kita mengajak untuk kita tetap mengikuti suara Allah. Bacaan kita dari Injil Lukas pasal 16 ayat 17 sampai 26. Jika kita mencoba untuk memandangnya dari perspektif Kristen, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, mengikut Yesus sesungguhnya bukanlah sebuah pilihan, melainkan mengikut Yesus adalah sebuah keutamaan menuju pada kebahagiaan. Hal ini sebagaimana yang nampak di dalam ucapan atau sabda bahagia melalui Injil Lukas yang boleh kita baca bersama. Di sana menggambarkan apa yang terjadi bagi orang-orang yang hidup mengikuti Yesus. Berbahagialah. Ungkapan berbahagia adalah
bagian yang dimiliki oleh para pengikut Yesus. Dikatakan demikian di dalam kitab Injil Lukas. Berbahagia dalam bahasa Yunani makarios mengandung arti bagi kita diberkati, beruntung, berbahagia. Bahagia yang mendalam dan tidak tersentuh, tidak bisa disentuh oleh siapapun termasuk oleh kita. Sebagai orang-orang yang berkata bahagia. Ucapan bahagia, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, mengandung makna sukacita yang datang kepada kita melalui penderitaan kita, melalui kesakitan kita. Sukacita yang tidak bisa disentuh ataupun dihilangkan oleh kesedihan kita, oleh kehilangan, rasa kehilangan karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Sukacita yang tidak bisa disentuh oleh kesakitan. Bahkan sukacita yang tidak bisa dihilangkan oleh kedukaan dan kuasa-kuasa lain apapun. Itulah kebahagiaan yang dimaksudkan sebagai sebuah sukacita yang tidak bisa disentuh. Sukacita yang paling dalam dari hati tiap-tiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan sukacita itu kita memilikinya karena Allah di dalam Kristus yang memberikan kita sukacita itu. Sukacita di dalam Kristus bersinar melampaui tangisan dan tidak akan dapat diambil atau dibinasakan oleh kuasa apapun dalam kehidupan di dunia ini. Dan karena itu, sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, kita merasa hidup ini adalah sebuah sukacita. Kita merasa bahagia karena kita memiliki kebahagiaan, dan kebahagiaan itu diberikan oleh Kristus, tidak bisa dibinasakan oleh kuasa apapun di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati Tuhan, pernyataan Yesus, berbahagialah orang yang miskin, karena dia yang mempunyai kerajaan Allah, yang kita temukan di dalam bacaan kita, hendak menjadi suatu pernyataan yang menguatkan kita, menguatkan iman kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa kita punya persoalan, kita punya tekanan, kita punya beban-beban penderitaan yang bahkan tidak bisa kita pikul karena kita manusia yang lemah. Dan pernyataan berbahagialah orang yang miskin ini dikatakan mereka akan berbahagia karena mereka mempunyai kerajaan Allah. Hal ini memiliki maksud bagi kita semua bahwa Yesus tidak melihat kemiskinan sebagai keutamaan, dan Yesus kemudian tidak mencerca kekayaan sebagai sumber kejahatan, melainkan sabda bahagia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, adalah warta gembira yang menunjukkan bahwa anugerah Allah diberikan kepada orang-orang yang selalu berseru atau orang-orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Mereka yang selalu berseru, mereka yang merasa dirinya tidak ada apa-apa, mereka yang miskin di hadapan Allah, mereka itulah yang akan mempunyai, mereka itu yang akan menerima kebahagiaan daripada Allah itu. Warta bahagia sedemikian membuat orang bergantung pada kemahakuasaan Allah, sekalipun masih terbelit kemiskinan atau juga terbelit ikatan-ikatan kekayaan
yang membuat orang lalu lupa Tuhan, membuat orang lalu membanggakan diri, dan membuat orang mengingat akan kekayaan duniawi. Ucapan berbahagia ini membuat kita lalu sadar penuh bahwa sesungguhnya kita akan memiliki kebahagiaan ini ketika kita benar-benar menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Kita sadar bahwa kita tidak memiliki apa-apa, dan kita akan memiliki kebahagiaan itu apabila kita bergantung penuh pada Allah. Kita berserah penuh pada kemahakuasaan Allah. Kita membuka hati kita untuk Allah bekerja melalui Roh Kudus-Nya, supaya kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang benar-benar diberkati oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku, berbahagialah mereka yang miskin. Ungkapan miskin yang kemudian keluar dari pernyataan Yesus sebagaimana yang disaksikan oleh penulis Injil Lukas, hendak menegaskan bahwa Yesus hadir dalam pelayanannya. Yesus menjalankan misi Bapaknya, option for the poor. Yesus berpihak kepada kaum miskin. Mengapa keberpihakan Yesus ditujukan kepada mereka yang miskin? Karena kemiskinan membuat orang makin melarat, atau kekayaan itu akan membuat orang lupa daratan. Kekayaan akan membuat orang lalu menjadi bergantung pada dirinya, dan membuat martabat manusia itu sendiri penuh dengan pilu, membuat manusia itu sendiri penuh dengan rasa gundah gulana. Dan oleh karena itu Tuhan tidak tega melihat manusia ciptaannya tidak berdaya. Dengan demikian kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus melalui ungkapan bahagia dimaksud untuk menjadi sarana di mana manusia bisa menata kembali martabatnya yang utuh, tidak lusuh karena kemelaratan atau tertimbun kekayaan yang semu. Ayat 21 dan ayat 25 bacaan kita, ketika kita mencoba untuk membacanya secara bersamaan, maka di sana akan memperlihatkan betapa hidup manusia ini penuh dengan variasi. Manusia pada suatu masa lapar akan menjadi dipuaskan, tetapi juga menggambarkan pada suatu masa dia bisa menangis, kemudian tertawa, dan pada masa yang lain dia juga akan menjadi kenyang dan lapar. Hal ini menunjukkan bahwa realitas hidup kita sebagai manusia penuh dengan variasi, penuh dengan keragaman, dan siapapun tidak bisa mengklaim bahwa hidupnya itu akan selalu berjalan normal, hidupnya itu akan selalu berjalan lurus. Di tengah realitas hidup yang dialami manusia, yang dialami oleh kita semua sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus, Tuhan Yesus selalu membuka hatinya untuk dijumpai. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus sungguh istimewa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku. Sebab Yesus bukan hanya datang untuk mengatasi persoalan, melainkan Yesus juga mengisi ruang kosong yang ada di dalam hati kita. Dan
Apa yang Yesus isi itu akan memberikan sukacita yang abadi, sukacita yang kekal, sukacita yang tidak kita temukan di dunia ini. Sukacita yang diperoleh manusia sebagai anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada kita manusia. Dan sukacita itu adalah bukan sukacita yang semu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kita sebagai orang-orang yang ada di dunia ini, orang-orang yang telah diberikan sukacita, orang-orang yang telah berjumpa dengan Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman kita, di dalam kebahagiaan kita, bahkan juga di tengah kesulitan kita. Marilah kita terus mencari Tuhan. Marilah kita terus tergerak hati untuk berjumpa dengan Tuhan, supaya setiap kekosongan hati kita akan diisi oleh Yesus yang hadir membawa sukacita surgawi itu. Seorang filsuf, Blaise Pascal dari Prancis, dia berpandangan bahwa di dalam hati setiap manusia ada ruang kosong, dan kekosongan itu tidak bisa diisi oleh manusia, tidak bisa diisi oleh dunia ini, tetapi kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Allah. Nah, ruang kosong itu, Bapak, Ibu, dan saudariku, ruang kosong itu akan terisi ketika sebuah perjumpaan terjadi antara manusia dengan Allah. Marilah kita membangun komitmen kita. Kita akan selalu menyatakan motivasi kita untuk terus mengarahkan hidup kita, supaya kita akan bergerak menjumpai Tuhan di mana saja. Kita menjumpai Tuhan di dalam karya kita, kita menjumpai Tuhan di dalam pribadi kita, kita menjumpai Tuhan di dalam keluarga kita, kita menjumpai Tuhan dalam persekutuan berjemaat kita, di dalam pergumulan kita jumpai Tuhan. Karena kita akan memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan, dan Tuhan itu akan mengisi hati kita yang kosong dengan kebahagiaan yang ada padanya. Berbahagialah mereka yang mencari, berbahagialah mereka yang menjumpai Tuhan, karena merekalah yang punya kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat, dan doa ini akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami yang kita ungkapkan dalam bentuk nyanyian secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu karena sebagai anak-anak
yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberikan kami kehidupan. Tuhan merangkul kami dengan kasih-Mu. Meskipun kami sebagai anak-anak-Mu terkadang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan ajarkanlah kami ya Tuhan, hikmatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sebagai anak-anak-Mu, kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini sebagai umat-Mu, kami yang adalah seluruh jemaat dalam Bapos GKI Taman Yasmin bersekutu bersama di dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan berharga yang Tuhan karuniakan kepada kami. Karena pada saat ini kami melakukan ibadah, kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman pegangan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah ya Tuhan, ungkapan syukur ini menjadi sukacita bagi kami, tetapi terutama untuk memuliakan Tuhan dengan anugerah kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami datang dengan seluruh pergumulan kami. Kami membawa pergumulan umat-Mu, jemaat-Mu, GKI Taman Yasmin. Tuhan kiranya memberkati seluruh pergumulan jemaat-Mu, pekerjaan daripada umat-Mu. Biarlah ya Tuhan, mampukan mereka untuk melakukannya melalui pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkat Tuhan akan tercurah atas keluarga mereka. Jauhkanlah daripada mereka sakit penyakit sampai pada mara bahaya maut sekalipun. Biarlah Tuhan bersama dengan mereka senantiasa. Tuhan akan terus memberikan perlindungan dan kekuatan kepada mereka. Kami mendoakan keluarga-keluarga dengan pergumulan-pergumulan mereka masing-masing. Pendidikan anak-anak di dalam setiap keluarga Tuhan memberkati. Biarlah melalui pendidikan yang digeluti oleh mereka, masa depan daripada anak-anak dapat kelak akan menjadikan mereka orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, dan orang-orang yang berhasil di dalam seluruh hidup mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mendoakan orang tua lansia yang ada di tengah-tengah jemaat kami ini. Tuhan memberkati, hiburkan mereka ya Tuhan. Biarlah di dalam hidup mereka yang dijalani bersama dengan anak-anak, cucu-cucu mereka, dengan saudara bersaudara, Tuhan, sukacita boleh mereka rasakan, terutama kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka, supaya sukacita mereka bersama Tuhan pun akan menjadi bagian dari hidup yang mereka jalani. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, bahkan di dalam pemulihan karena sakit. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Pulihkan mereka ya Tuhan yang sedang mengalami pemulihan karena sakit. Obat-obatan, makanan, minuman yang mereka gunakan, bahkan tangan-tangan para medis, menjadi alat yang ampuh untuk menyembuhkan tubuh-tubuh mereka yang sakit, untuk memulihkan kondisi mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Kami mendoakan ya Tuhan, seluruh program pelayanan daripada pengurus jemaat GKI Taman Yasmin ini. Biarlah Tuhan memberkati para pengurus dengan pelayanan yang telah mereka lakukan, pelayanan yang mereka rancangkan dan yang nantinya akan mereka lakukan. Semoga melalui pelayanan mereka,
berkat Tuhan akan tercurah bagi kehidupan keluarga mereka dan bagi seluruh umat-Mu yang dilayani oleh para pelayan yang ada di GKI Taman Yasmin ini. Kami mendoakan ya Tuhan, pergumulan dari Gereja Kristen Indonesia dan gereja-gereja Indonesia pada umumnya dengan semua pergumulan pelayanan gereja-gerejamu ini. Biarlah pelayanan para pelayanan seluruh umat-Mu yang ada di seluruh gereja, baik di GKI maupun gereja-gereja yang ada di Indonesia, akan mendatangkan berkat bagi bangsa ini, mendatangkan berkat bagi seluruh umat-Mu yang ada di bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, sebagai umat-Mu yang sedang ada di dalam kondisi pandemi COVID-19, kami benar-benar memiliki hidup yang tidak bebas daripada sebelumnya. Karena pandemi ini Tuhan membuat kami harus waspada, membuat kami harus saling membatasi ruang-ruang perjumpaan kami. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu, berkenanlah Engkau mau melindungi kami. Dengan kuasa-Mu berkenan pandemi ini Tuhan lalukan, agar hidup kami ini ya Tuhan dapat kami kerjakan seluruh yang kami harus kerjakan dengan normal, dan kami akan terhindar dari virus ini. Program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, biarlah program ini ya Tuhan dapat berlangsung secara lancar, didukung oleh seluruh warga bangsa ini, dan melalui program ini dapat menjadi salah satu cara ya Tuhan untuk membuat virus pandemi COVID-19 ini bisa berlalu juga daripada kami. Kami mendoakan pemerintah bangsa kami, pemerintah pusat dan pemerintah di daerah-daerah. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati mereka dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai pada pemerintahan kami di daerah-daerah, mampukan mereka, biarlah keberadaan mereka mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan sukacita bagi kami sebagai warga bangsa ini. Bapa, kami mendoakan seluruh keinginan secara khusus dari umat-Mu, Bapos GKI Taman Yasmin, untuk kembali beribadah di ruang ibadah yang layak. Biarlah ya Tuhan, intervensi ilahi berlaku atas usaha keinginan mereka, supaya mereka bisa kembali ya Tuhan memiliki tempat ibadah yang layak untuk berjumpa dengan Tuhan, beribadah bersama Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan, pada waktunya kami mohon, berkenanlah Engkau membuka jalan dan menyediakan itu pada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang kami doakan ini, kami memohon Tuhan Engkau mendengarnya dan menjawab seluruh permohonan kami ini. Karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di ibadah minggu hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah, dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini, yaitu dari Mazmur 107 ayat 22 yang tertulis demikian. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 133, Syukur Padamu ya Allah. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kasih, Engkaulah Allah yang patut kami andalkan, karena hanya Engkaulah Allah yang menurunkan firman-Mu yang penuh hikmat. Perkataan-Mu sungguh dahsyat. Oleh karena firman-Mu, melalui kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus,
kami beroleh selamat. Hari ini kami hendak mengucap syukur dengan membawa persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah. Tolong dan ajar kami untuk senantiasa setia dan taat mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri persekutuan dan ibadah kita hari ini. Marilah kita undur dengan penuh keyakinan, dengan terus mengingat firman Tuhan hari ini, untuk senantiasa selalu menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Dialah yang patut kita andalkan, bukan yang lain. Dialah yang memimpin langkah kita. Amin. Mari kita undur dengan menghayati nyanyian pengutusan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 188, Tiap Langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan, ku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu, saudari dan anak-anak yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus
Terpujilah Tuhan. Untuk menjalani hidup kita kini dan esok, bahkan selamanya, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Nyanyi dan menari untuk mengucap syukur. Angkatlah tanganmu untuk mengucap syukur. Karena burung pun tak bersyukur pada Bapa di sorga. Glory haleluya, puji syukur hanya padamu. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, ibadah kita selesai. Silakan berdoa syukur. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan selalu kepada kita semua. Amin. Sore hari bersyukur padanya, malam hari ku puji namanya, karena besar kasih setianya bagi diriku. Pagi hari bersyukur padanya, siang hari ku puji namanya, atas berkat yang melimpah di dalam hidupku. Sore hari bersyukur padanya, malam hari ku puji namanya, karena besar kasih setianya bagi diriku.